cuaca El Nino itu dampak ke kopi itu sangat signifikan sih. Perubahan musim panennya jadi mundur, hasil produktivitasnya juga nurun. Efek global dari beberapa negara El Nino, Vietnam, Brazil, ya Maret dulu masih di kisaran 20-an ribu, 18 sampai 20 ribu. Setelah itu bisa menembus 70 ribu lebih. Karena masalah iklim, harga bahan baku kopi itu bisa naik 3 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini. Perubahan iklim yang melanda sebagian besar negara di dunia dalam beberapa waktu belakangan ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab menurunnya produktivitas sejumlah komoditas tanaman, khususnya tanaman kopi. Kondisi tersebut juga menjadi pemicu gejolak harga jual beli kopi di pasar global yang kian meroket karena pengaruh cuaca ekstrim yang tengah dihadapi sejumlah negara penghasil kopi saat ini, seperti Brazil, Vietnam, Kolombia, Indonesia, serta Ethiopia. Berdasarkan data dari London Stock, harga kopi Robusta dunia per Agustus telah naik menjadi lebih dari 4.000 US dollar per ton atau naik hampir 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, terjadi permintaan kopi di dunia terus mengalami kenaikan melebihi produksi komoditas kopi. Menurut data International Coffee Organization, sejak tahun 2018 dunia sudah mengalami kekurangan pasokan kopi. Lalu bagaimana industri kopi global maupun nasional menghadapi tantangan di tengah krisis yang terjadi saat ini? Dan seperti apa pula manfaat kopi dalam tubuh untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari? Saya Gemma Tanjung, inilah Special Report selengkapnya. Kopi adalah salah satu jenis minuman yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Karena minum kopi saat ini tidak hanya menjadi rutinitas yang dilakukan oleh setiap orang untuk mengawali kegiatan di pagi hari, menemani aktivitas di saat senggang, maupun saat muncul penat setelah seharian beraktivitas. Lebih jauh, kopi bagi sejumlah negara penghasil merupakan salah satu komoditas unggulan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dalam menopang devisa negara, baik yang dipasarkan secara domestik maupun diekspor ke mancanegara. Tidak heran jika konsumsi kopi secara global kian meningkat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih. Di negeri ini, tradisi minum kopi seolah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari bagi setiap orang tanpa memandang kelas. Hal tersebut dapat dirasakan dengan semakin menjamurnya warung kopi hingga kafe yang menjajakan varian jenis kopi. Namun siapa sangka, di balik geliat pertumbuhan industri kopi, baik nasional maupun global, belakangan sektor ini boleh dibilang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Pasalnya, gempuran cuaca ekstrim seperti El Nino La Nina hingga osilasi Madden Julian menyebabkan pasokan produksi di sejumlah negara penghasil kopi menjadi terganggu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kopi Indonesia tahun 2023 mengalami penurunan 1,9% dibandingkan tahun 2022. Untuk mengetahui lebih jauh dampak yang muncul akibat perubahan iklim terhadap industri kopi lokal di tanah air, tim Special Report Metro TV mengunjungi sejumlah perkebunan kopi ke wilayah Provinsi Bengkulu. Merujuk pada sebuah data yang dirilis pada awal Maret tahun ini, Bengkulu masuk ke dalam salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia. Lokasi pertama yang tim Special Report sambangi adalah wilayah perkebunan kopi di Desa 4 Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong.
Ya, pemirsa, saat ini saya berada di Desa Empat Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong. Informasi yang kami terima bahwa sejumlah perkebunan kopi di sini terkena dampak dari cuaca ekstrim El Nino. Kami akan melihat bagaimana kondisinya saat ini. Saya kemarin dapat informasi katanya gara-gara cuaca ekstrim El Nino itu kebun kopi di sini mengalami dampak. Cuaca El Nino itu dampak ke kopi itu sangat signifikan sih, sangat keras. Karena perubahan musim panennya jadi mundur. Udah itu hasil produktivitasnya juga nurun. Nah, walaupun sekarang kan dengar ada kabar-kabar kan mahal kopi itu. Cuma kan karena kopi mahal itu kami belum panen. Kemarin mahal kan permintaan banyak, tapi persediaan kopinya nggak ada. Jadi kami juga masih bingung. Jadi dampak di petani itu, El Nino itu kita sebagai petani walaupun harga mahal, tapi kalau barangnya nggak ada kan sama aja kan gitu. Jadi nggak ada hasilnya juga gitu. Tapi kalau cuacanya normal, biasanya 1 tahun panen berapa kali, Pak? Kalau kopi itu dalam 1 tahun itu tetap Mbak panen 1 kali dalam setahun. Kepada tim Special Report, Saiful yang mulai mengelola kebun kopi sejak tahun 2000 ini menunjukkan sejumlah pohon kopi miliknya yang rusak akibat dampak El Nino. Sedikitnya ada ratusan batang pohon kopi yang tersebar di 3 bidang lahan miliknya kini mengering, tidak dapat tumbuh dan berbuah secara optimal. Alhasil perolehan panen kopi jenis Robusta maupun Arabica di kebun Saiful menurun drastis. Pak, kalau dari sekali panen gitu berapa kilo biasanya, Pak? Kalau saya dari 3 bidang lahan saya itu sekali ngumpulin itu kurang lebih sekitar 50 karung. Gara-gara El Nino ini biasanya 1 bidang ini kan saya sekali meti itu biasanya 10 pop, 10 karung. Ini paling-paling cuma 5 karung, 4 karung. Dan karena El Nino itu persediaan kurang, harga jadi melejit. Kalau sebelum El Nino kemarin kan paling tinggi di angka 20.000 per kilo, udah green bean. Nah, karena pengaruh El Nino itu sampai kemarin tembus di angka 70.000. Nah, ini Mbak, kebetulan dampak El Nino kalau ke jenis Arabica seperti ini malahan. Kebetulan ini varietas Gararutang kan, dia sangat tidak tahan dengan El Nino. Kering dia, itu. Ini kalau hitam-hitam gini, kenapa, Pak? Ini termasuk gagal ini, Mbak. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Amrul Ebi menyebut, sejak cuaca ekstrim El Nino muncul pada tahun lalu hingga semester pertama tahun ini, kondisi perkebunan kopi di wilayahnya mengalami penurunan produktivitas. Mulai dari jumlah hasil panen yang merosot tajam, hingga kondisi lahan yang menyusut akibat kemarau panjang dampak El Nino, membuat sebagian lahan perkebunan kopi tidak produktif. Pemirsa, saat ini kami akan menemui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong, Amrul Ebi, untuk mengonfirmasi lebih lanjut mengenai dampak El Nino terhadap produktivitas kopi di wilayah sekitar. Dan kebetulan informasi yang kami dapatkan bahwa beliau saat ini berada di salah satu kebun kopi di wilayah sekitar sini. Halo Pak Amrul, selamat siang. Sehat Pak. Ini saya ganggu sedikit kegiatannya. Pak Amrul, kita kan Indonesia ini lagi mengalami cuaca ekstrim ya, El Nino selama 1 tahun terakhir ini. Apa sih Pak dampaknya terhadap produktivitas kopi di wilayah Rejang Lebong ini? Budidaya kopi di Rejang Lebong diantaranya adalah terjadi di beberapa kecamatan ya, berdampak terhadap mungkin turunnya produksi. Dibandingin sama periode masa panen begitu ya di kemarin dan pada saat ini, jumlahnya tuh signifikan nggak sih Pak? Di beberapa kecamatan mungkin ada penurunannya hingga 15-20%. Ada juga terjadi pergeseran
semestinya panennya itu bisa di bulan Mei Juni, akibat dampak El Nino itu bergeser kepada panen yang lebih lambat. Nah, harga yang naik ini mereka sedikit terlambat untuk bisa menikmati harga yang mahal itu. Maret dulu masih di kisaran 20-an ribu, 18 sampai 20 ribu. Setelah itu beranjak hingga sekarang mungkin posisinya beberapa waktu yang lalu bisa menembus 70 ribu lebih. Dengan harganya yang tinggi ini Pak, permintaannya menurun nggak? Sebenarnya permintaan sekarang justru naik, ya, karena kita ketahui efek global dari beberapa negara El Nino ini, mungkin Vietnam, Brazil, ya, sehingga mungkin ekspor yang pihak importirnya biasa mengambil dari negara-negara itu sekarang beralih ke Indonesia. Selain wilayah Rejang Lebong, tim Special Report juga menelusuri kondisi perkebunan kopi di wilayah Kabupaten Kepahyang. Informasi yang Special Report dapatkan, sejumlah perkebunan kopi di wilayah ini juga mengalami penurunan jumlah produktivitas kopi unggulan jenis Robusta. Ya, kondisinya tidak jauh berbeda dengan perkebunan kopi yang terdampak di wilayah lain di Bengkulu. Mengacu pada sebuah data, Indonesia masuk ke dalam daftar penghasil biji kopi jenis Robusta terbesar di dunia, dengan jumlah sebaran luas tanam yang begitu besar. Dalam data ini disebut, Indonesia tercatat menduduki peringkat ketiga setelah Vietnam dan Brazil dengan capaian 8.400.000 dalam kantong berukuran 60 kg. Sementara, dalam produksi kopi jenis Arabica, Indonesia menempati peringkat ke-11 dengan capaian 1.300.000 ton. Dampak produktivitas kopi di tanah air akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi tidak hanya dirasakan oleh para petani. Sejumlah pengusaha dari pemilik warung kopi hingga produsen skala industri secara tidak langsung harus menghadapi situasi serupa. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan iklim mengganggu alur ekosistem produksi kopi di Indonesia, tim Special Report menemui salah satu pelaku industri kopi di tanah air. Pak Robin, sebagai pelaku industri kopi, Anda sendiri bagaimana sih melihat industri kopi di Indonesia saat ini? Kopi kan sudah menjadi bagian dari hidup banyak orang, dan kita lihat juga semakin berkembangnya informasi, orang semakin tahu manfaat minum kopi. Kita melihat tuh semakin banyak orang yang minum kopi, dan perkembangan konsumsi kopi di Indonesia juga cukup signifikan setiap tahunnya. Tapi di sisi lain, terutama dalam 2 tahun ini, kita melihat bahwa karena masalah iklim, produksi kopi Indonesia yang turun, dan juga harga kopi dunia yang meningkat, kita melihat bahwa harga bahan baku kopi itu bisa naik 3 kali lipat dalam 2 tahun terakhir ini. Nah, dengan adanya kenaikan komoditas kopi nih Pak, karena cuaca buruk, berpengaruh nggak terhadap pengolahan kopi? Ini yang menjadi tantangan bagi pelaku industri adalah bagaimana kita bisa mengakomodir kenaikan harga bahan baku tanpa mengorbankan kualitas dari produk yang kita hasilkan. Karena kalau kualitas yang dikorbankan, maka dampaknya akan terhadap konsumen. Mereka mendapatkan kualitas kopi yang lebih rendah daripada sebelumnya. Bagaimana para pelaku industri bertahan di tengah tantangan kenaikan harga bahan baku kopi, Pak? Salah satu opsi untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan melakukan efisiensi di produksi. Juga ada beberapa pelaku industri yang tetap memprioritaskan kualitas. Mereka terpaksa menaikkan harga jualnya ke konsumen. Tapi kita juga melihat ada beberapa pelaku industri yang memilih mengubah komposisi bahan baku supaya mereka bisa mempertahankan harga. Tentunya hal tersebut tidak direkomendasikan, dan ini sebenarnya juga berbahaya bagi reputasi perusahaan tersebut. Menurut saya paling bahaya adalah ketika pemain kopi itu mau menekan biaya lebih jauh, dia mulai mencampur kopi dengan bahan baku yang bukan kopi. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, jangan sampai konsumen itu mengira dia mengkonsumsi kopi 100%, tapi ternyata yang diperoleh ada campuran bahan baku lain. Nah, Pak Robin, kan sekarang bentuk kopi sudah banyak ya, ada yang kemasan, ada yang masih mentahnya. Nah, bagaimana pesan untuk konsumen supaya hati-hati atau teliti dalam memilih kopi? Tentunya bagi mereka sangat penting untuk melihat produsen yang mereka pilih. Kalau produsen yang lebih besar, selain mereka mempunyai resource untuk efisiensi lebih baik, mereka juga pasti lebih mau mempertahankan kualitasnya karena reputasi perusahaan sangat penting. Konsumen perlu memperhatikan apakah produk kopi yang mereka konsumsi itu benar terbuat dari kopi murni. Bagi produsen tertentu, bagi mereka sangat penting untuk mempertahankan kualitas walaupun harus menaikkan harga. Tapi
tidak tertutup kemungkinan ada produsen-produsen tertentu mereka memilih untuk tidak menaikkan harga dengan mengorbankan kualitas. Sejatinya, kenaikan harga kopi mulai dirasakan baik oleh penjual maupun penikmat kopi. Tapi, nyatanya kenaikan harga ini tidak terlalu berpengaruh pada penjualan kopi karena nyatanya kini kopi sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan di masyarakat. Meski begitu, naiknya harga kopi tentu saja berdampak terhadap para penjual di warung kopi. Atin, salah seorang pemilik warung kopi di kawasan Pasar Kopro, Jakarta Barat mengaku, setiap hari ia dapat menjual hingga 50 gelas kopi berbagai varian kepada para pelanggannya. Namun, kopi hitam menjadi favorit para pelanggan, paling laris dan banyak dibeli. Naik banget ini, biasanya 13 sekarang 17 apa? Enggak sih, alhamdulillah masih aja pada ngopi ya, mungkin karena suka kopi. Jadi harga naik juga nggak ngaruh sih, pada ngopi aja. Di tengah kenaikan harga kopi di dunia, jadi alasan meningkatkan harga di tingkat konsumen menjadi sebuah keniscayaan. Maklum saja, langkah taktis tersebut dilakukan semata-mata untuk menyikapi tren produktivitas yang belakangan menurun. Harga kopi di tingkat domestik sekarang memang mengalami tren kenaikan, diantaranya karena kekurangan produksi di negara-negara lain, sehingga permintaan yang semakin meningkat itu menyebabkan harga kopi di dalam negeri meningkat juga. Kemudian yang berikutnya adalah adanya faktor perubahan iklim di mana produksi tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain juga mengalami penurunan. Komoditas kopi itu sangat tergantung kepada pasokan dan permintaan. Oleh karena itu, di sisi hulu kita ingin meningkatkan produksi melalui pengembangan kawasan. Di sisi lain, tentu kita mengupayakan agar rantai pasok kopi itu tidak terlalu panjang, sehingga pekebun bisa menjual langsung kepada para buyers, sehingga harga kopi bisa kita kendalikan. Bagi sebagian besar masyarakat, minum kopi merupakan salah satu cara membangkitkan semangat dan kreativitas dalam beragam kegiatan. Tim Special Report menemui sejumlah orang dari profesi yang berbeda-beda untuk melihat semangat dan kreativitas para penikmat kopi dalam beraktivitas. Sudah hampir 2 bulan belakangan, Yoki beserta sejumlah pekerja proyek mengerjakan proyek saluran irigasi atau gorong-gorong di Desa Air Lanang, Kecamatan Curup Selatan, Rejang Lebong ini. Sebelum memulai aktivitasnya, Yoki selalu menikmati secangkir kopi hitam untuk meningkatkan semangat dan menghilang rasa lelah selama bekerja. Apa sih Mas ngaruhnya kopi buat badan Mas kalau lagi kerja gini? Kalau kopi bikin nggak ngantuk, bikin semangat kerja, badan sehat. Pernah nggak sehari gitu kerja tanpa ngopi? Ngopi terus, udah kebiasaan ngopi terus. Tidak hanya Yoki, para pekerja lain juga ikut menyeruput kopi hitam yang memang selalu menemani mereka selama bekerja. Meski gejolak harga kopi tengah terjadi dan mengalami kenaikan, Yoki mengaku tidak terpengaruh dan akan tetap menyeruput kopi berapapun harganya. Nah ini kan kopi katanya mau naik nih Mas harganya gara-gara cuaca lagi buruk, jadi biji kopi berkurang nih. Nah kalau harganya makin mahal gimana Mas? Masih tetap mau beli nggak? Masih. Tetap ya? Masih tetap beli. Karena kopi udah jadi kebutuhan primer gitu ya? Iya. Selain sebagai pembangkit semangat, bagi para penikmatnya, menikmati kopi diyakini dapat meningkatkan performa dan kreativitas dalam bekerja. Kondisi itu pula yang dirasakan oleh Imam Maulana Soma Prawira yang berprofesi sebagai seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan penyiaran swasta nasional. Secangkir kopi hitam selalu hadir menemani pria asal Jakarta ini setelah seharian bergelut dengan laporan penjualan program siaran hingga laporan pendapatan iklan. Itu job desk ngapain sih Mas?
Saya menghandle beberapa account handling klien yang ingin beriklan di televisi. Itu job desk-nya kayak gimana sih Mas? Jadi saya menghandle beberapa campaign klien yang memang mau beriklan di televisi sih sebenarnya. Oke, nah cara menghandle tingkat stresnya itu Mas di kantor biasanya ngapain Mas? Nah, salah satu cara saya menghandle-nya itu adalah dengan minum kopi. Oke, ini kopi hitam kayak gini. Betul, kita minum dulu, Mbak. Kenapa spesifik kopi hitam Mas? Menurut saya kopi hitam itu mempunyai cita rasa yang lebih otentik ya ketimbang kopi-kopi yang lain. Oke, nah dengan minum kopi ini ngaruh nggak sih Mas ketika produktivitas Mas di pekerjaan, kemudian juga untuk menurunkan tingkat kestresan di kantor? Sangat berpengaruh Mbak kalau menurut saya. Gimana tuh Mas ngaruhnya? Lebih membuat mood lebih better aja dari sebelumnya gitu. Dari sebelum saya ngopi, setelah ngopi saya lebih better aja. Oke. Konsentrasi meningkat nggak sih Mas kalau habis kopi? Tentu, meningkat banget malah. Sebagai penikmat kopi hitam, Ima mengaku tidak mau ambil pusing dengan kenaikan harga kopi yang belakangan terjadi. Buatnya, kopi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Berapapun harganya, ia akan tetap setia meminum kopi. Mas, ini kan harga kopi diisukan mau naik nih Mas, gara-gara ada cuaca ekstrim El Nino. Nah, kira-kira kalau harga kopi naik nih, Mas sendiri akan mengurangi konsumsi kopi nggak? Karena saya pencinta kopi, menurut saya tidak ada yang berkurang sih. Saya tetap konsumsi kopi setiap hari. Mas emang berapa kali Mas sehari ngopi? Sehari mungkin bisa 2 kali. Dari Mas pribadi, kalau harga naik ya tetap akan mengonsumsi kopi ya? Betul. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Imam ya. Sama-sama bagaimana? Silakan mobil lagi, Mas. Kita pilih. Tidak terpengaruh berapapun harganya, kopi akan tetap tersaji untuk meningkatkan semangat kerja, kreativitas, dan produktivitas setiap hari. Saya akan menemui salah seorang dokter ahli spesialis gizi klinis untuk mengetahui apa dampak positif dari kopi di tubuh manusia. Misi dok, siang dok, apa kabar? Iya dokter, aku mau tanya sebenarnya ada nggak sih manfaat kopi untuk kesehatan tubuh? Kopi itu mengandung antioksidan tinggi yang salah satunya memperbaiki sel darah kan ya, yang juga bisa mengurangi depresi, mengurangi stres. Cuman saja dengan ada efek samping jika kita penggunaan kopi atau mengkonsumsi kopi lebih dari takaran gizi yang ada, yang saya sebutkan tadi 10-15 mg. Kopi sendiri kan sebenarnya mempengaruhi fungsi otak ya. Selain itu kan dia meningkatkan kreativitas, yang banyak bilang kreativitas itu bagaimana? Ada orang bilang saya kalau belum minum kopi nggak bisa cemerlang nih gitu kan. Sebenarnya sih itu plus dan minus setiap orangnya saja. Cuman memang kopi salah satu faktor ya yang merangsang sel saraf untuk membuat fungsi otak itu bekerja lebih aktif. Meskipun harga kopi naik akibat perubahan iklim, namun tidak menyurutkan daya beli para penikmat kopi. Karena kopi adalah kebutuhan yang dapat dinikmati setiap saat tanpa kompromi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.